Jangan takut, saya enggak seperti yang pernah dilakukan sama mereka. Oke guys, kembali lagi bersama kami Awe Horor. Mungkin di penelusuran kali ini kami cuman nggak sedikit, memang sedikit sih. Jadi mari kita buka aja. Sebelum aku buka, semoga yang nonton video ini dapat manfaatnya dan semua rezekinya dilancarkan dan semua urusannya dilancarkan juga, dimudahkan. Oke, mari kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dan mungkin di sini seperti biasa, Awe Horor akan mencari sebuah cerita pengalaman. Dan seperti biasa juga Awe akan menggambar salah satu sosok yang ada di sini. Mungkin itu penting ceritanya untuk kita ceritakan, dan banyak juga mungkin cerita atau dapat manfaatnya kita juga, pengalaman untuk kita juga. Dan intinya kalian pantau terus saja Awe Horor dan support terus Awe Horor sampai menuju 100 dan seterusnya. Semoga yang nonton ini berkah lah. Intinya jangan lupa like, komen, dan subscribe, share sebanyak-banyaknya ke teman kalian dan support kami terus. Mari kita mulai. Let's go. Ayo. Enggak, orang minum itu, orang mabuk. Dia belum pernah kena bantai itu. Ya bocil, kamu yang minum. Oke guys, mungkin udah di depan udah ada Sigit, Awe, dan Bang Put. Mik, ini bos. Tenang, Bos. tenang. Jangan bos pikirin. Itu baru awal nih bos ya. Tenang bos, tenang. Itu nggak akan pernah lupa tuh bos. Selo. Sel, bos. Oke, di sini kita berada di rumah yang udah sebenarnya dulunya sih rumah ini mungkin ditinggalkan para manusia. Iya betul. Karena udah berbentuk kayak gini kan. Maaf. Tidaklah mungkin ditinggalkan para hantu kan. Karena ini kan ada bentuk semua, terus ada hiasan-hiasan kayak gini nih. Itu bukan. Hiasan-hiasan kayak gini. Terus udah pada hancur-hancur. Udah pada hancur gitu. sih, udah lumut, pelapan pun udah hancur, seng udah pada lepas. Ada warna pinknya juga. Oke guys. Kalau dari segi lokasi sih udah nggak dimungkinkan lagi ya. Iya. Pasti di sini ada beberapa makhluk yang bertingkap untuk berteduh. Iya. Jadi tempat Maksud dia kata berteduh itu bertempat tinggal. Kalau yang aku dapat sih, jadi juga si Ime, si Sigit, si yang lain mungkin. Aku juga mendengar suara perempuan ketawa. Perempuan yang tertawa, tapi itu bukan makhluk halus yang aku dapat. Itu orang mabuk itu tuh. Di sini kita tuh lewat tadi tuh sebelum datang sini itu kan ada beberapa orang yang mungkin berputus asa meringankan beban pikirannya. Betul. Melalui alkohol, dan mungkin dia tahu kita mau record shoot, jadi dia teriak-teriak di atas sana gitu kayak mengganggu, tapi itu bukan orang-orang sekitar sini yang menjaga. Betul. Jadi jauhilah alkohol, Dekati Awe. dekati Sang Pencipta. ya. Masya Allah. Betul sekali. Oke, untuk yang terlebih dahulu, saya sebagai manusia yang masih hidup merasakan kalau dari indera penglihatan dan indera perasaan, di sini ada rasa yang bergejolak, satu ringan, yang kedua berat. Ringan itu seperti ada yang menerima dan ada yang berada di tidak menerima. Kalau dari penglihatan di sini pas di lampu merah, yang biasa untuk infrared kamera ujung ini, di sini nih tetap bertahan pocong.
Pocong ya. Pocong yang aku bilang pocong tadi ada hawa sedikit menyengat ya. Apa si Nanda atau Bang Pun merasakan hawa itu atau tidak atau Sigit gitu. Mungkin yang menerima itu si pocong itu. Nah, terus tapi rupanya bawa Nanda ya. Jaketnya sebenarnya baru dicuci guys, jadi kita tahu aja berarti Cepat mulut lakukan Wawan kerja. sama Pertama Wawan. kali. Yang kau duluan sebenarnya cium Pertama kali pun naik cium atas cium. ini. 100 kali Nanda udah nggak kerja lagi guys. Pertama Sabar, kali. sabar loh. Sabar guys. Kok bunyi? Berarti pegal bos. Oh ya, dari sini Dari sini sebagai penglihatan indera perasaan apa yang abang dapat di sini? saya pas Oke, mengawali kalau mobil tadi, Belum selesai. bos nanya ke saya, pas nanya ke situ bos. Belum. Saya bos. Terus? Ini dilanjut ini bos. Lanjut bos. Jadi pas Bang Awe nanya saya tadi itu, yang saya menerima perasaan yang berat tadi itu, yang hawa apa Oh hawa berat penolakan. Nah, dari mereka ya. Terus yang terasa di perut saya bos, terasa ditariknya gitu. mau ditarik gitu. Selain itu, Itu aja bos. Baru. kalau Nanda? Kalau aku sih yang baru awal aku datang ya masih biasa, tapi pas aku masuk cek ruangan yang mau aku tempat opening tadi, nah di situ aku nampak sosok perempuan yang berdiri di sudut, dia ngeliatin dan dia itu kayak nggak suka sih, lebih tepatnya kayak nggak suka. Nggak suka. Oh, berarti dua orang manusia yang masih hidup merasakan rasa yang sama tapi dengan insting yang berbeda. Iya betul. Gitu. Iya. Kalau engkau Dit? Masih biasa bang, dingin aja hawanya bang. Dingin. Kayaknya kalau dingin kok kayaknya lebih ke yang menerima. Ini yang menerima ya. Oke, aku menyampaikan untuk konten kreator Batam yang bagian horor, siapapun itu ya. Aku tahu kalian mungkin nonton juga video Awe Horor. Kami memantau beberapa konten kreator Batam dan dapat laporan juga ada beberapa konten kreator, kita nggak sebutin, yang masih baru-baru dan mungkin ada juga yang udah mulai menengah ataupun atas, Ya. yang di jejak seperti supranatural kayak gini, spiritual kayak gini, yang meniru cerita-ceritanya Awe Horor. Kami minta tolong berhenti untuk meniru apa yang kami buat, karena yang kami buat tuh tidak diskenariokan. Betul. Sedangkan kalau kalian meniru kayak gitu, kalian sudah membuat salah satu hal itu, kalau copyright itu tentang YouTube. Tapi kita juga bisa pasang copyright. Jadi kalau misalnya cerita kalian sama, terpaksa kami akan masang copyright yang dimana YouTube kalian akan kena tuntutan gitu. Aku tahu nanti pasti kalian dengar ini, jadi tolong jangan meniru itu ya. Berkaryalah sesuai dengan keilmuan kalian dan jalur kalian, jangan memaksakan kalian ke B tapi ke A gitu. Itu Iya aja. sih. Oke, kita lanjut. Aku tadi ngeliat di belakang kamera itu ada nenek tapi jongkok kayak gini, baju hitam. Dia seperti melihat ke arah kita dan bingung gitu. Kalau untuk sosok-sosok yang menyerang itu, dia tuh banyak yang dari bawah-bawah sini gitu. Dari bawah-bawah maksudnya Le? Dari bawah-bawah kayak tanah-tanah. Oh, iya, iya. Cuman aku ngerasakan energi-energi negatif yang menyalur dari bawah-bawah ini. Kayak sinyal bawah ini keras ya. Itu sih. Intinya. Ada? Semua lengkap. Oh ya, terima kasih buat Putra Barbershop yang udah menyumbangkan buku yang mungkin antara marah atau memang niat sekali. Ini tebal kali, bisa untuk 4 tahunan mungkin. Terima kasih untuk Putra Barbershop. Terima kasih Bang untuk Terima kasih bos. Enggak. Untuk Putra Barbershop. Ini bukan Putra Barbershop. Oh iya. Ini Putra Awe Horor. Ini Putra Minang. Coba silakan bos, sampaikan terima kasih. Oke, terima kasih untuk Putra Barbershop yang telah menyumbangkan buku setebal ini. Kayaknya dia nggak marah sih, cuman semangat aja. Terima kasih. Gimana penghapusnya? Ngerok. Pengerok bos.
Oke, Awe udah bersiap-siap dengan buku gambarnya dan pensilnya. Mungkin dia akan memulai untuk mensketsa. Oke. Jadi balik lagi. Jangan diam aja dong. Pantau dong pandangan yang baik. Aku lagi untuk membantu saya. Iya, gitu. Lagi memantau bos. Jangan bantu saya, Bos. Kenapa saya yang dipukul, Pak? Enggak, kan biar nyambung ke situ. Terlompat juga yang sebelahnya, Pak ya. Di sini aku bingung. Si ada ini kan ada sosok pocong itu. Ya. Terus ada sosok nenek itu. Tapi pocong ini kayak nggak lari gitu, kayak biasa aja gitu ya. Ya biasa aja. Ya menurut kalian lah. Oke, gini aja kayak biasa kita ya. Aku menggambar salah satu dari mereka. Kalau ada mereka mau berinteraksi, berbicara, masukkan aja. Itu aja sih. Oke. Udah mulai mau fokus gambar. Oke, mungkin Awe udah mulai dengan buku gambarnya dan pensilnya. Seperti biasa dia akan mensketsa sosok yang berada di sini, sekitar sini juga. Mungkin itu ceritanya yang cukup penting yang harus kita ceritakan dan ada juga pengalamannya untuk kita. Oke, mungkin di sini mungkin Sigit, ada Bang Put juga bantu aku untuk kita mencari pengalaman di sini juga, atau ada juga sosok-sosok yang ingin bercerita, mungkin dia cerita tapi nggak digambar oleh Wawan kan. Mungkin dominan banyak yang sosok yang lebih kayak lebih dominan, kayak yang satu ya bodoh amat, yang satu kayak minta pertolongan, yang satu kayak nggak suka kita berada di sini. Mungkin ada sosok-sosok yang akan masuk di kita. Mungkin dari Sigit boleh. Kau mau ke belakang aja? Nggak apa aja. Ya Bang, dekat. Mungkin Wawan lebih fokus. Oke, kayak kita udah berlangsung nih, kita membuat video. Apa yang Abang atau Sigit rasain setelah kita udah cukup berapa menit kan kita berdiri di sini? Mungkin dari siapa dulu? Belakang kepala udah berat. Belakang kepala itu memang aku rasain juga sih. Baru Git? Emosional. Berarti kok kayak kesambung sama sosok-sosok yang nggak menerima keberadaan kita di sini. Karena kok kayak udah emosional, kayak nggak terima sih, kayak sambung sama energi-energi negatif dari sosok-sosok tersebut. Ada lagi? Masih itu dulu. Dari Bang Put? Kalau saya dingin gitu. Oh, Dingin, cuman bagian perut aja sih yang masih sakit. oh berarti Tarik. ini kayak ada perbedaan nih. Iya. Jadi kayak Bang Put lebih, tadi awalnya Sigit yang merasa dingin, baru sekarang Sigit yang merasa berat, emosional, dan Bang Put yang merasa dingin. Jadi kayak kebalik lagi. Iya. Jadi kayak dominan sekarang Bang Put yang kayak diterima gitu. Yang menerima, yang bukan terima, yang menerima. Atau kok ada kesambung sama, atau yang dapat dari pandangan Kogit atau dari Bang Put? Ada? Belum? Belum, masih mencoba Bang ya. Dari Sigit mungkin? Pocong sih Bang. Pocong? Kayak ngeliat kita tuh kayak kedatangan itu kayak senang kali. Hah? Kayak senang kali. Jadi kok kayak kesambung sama sosok pocong itu yang kayak kedatangan kita dia kayak senang kali gitu ya? Atau Makanya dia menetap gitu, nggak kemana-mana.
Iya, soalnya aku agak heran sih sama sosok pocong ini. Dia kayak nggak lari, kayak biasa aja gitu dengan kedatangan kita. Biasa kan ada sosok-sosok yang tiba-tiba kita datang pindah gitu, pindah sana. Kalau ini natap. Santai aja. Iya. Dan aku pun kayak nyium dari aroma pocong ini kayak apa ya? Membuat aku mual sih. Membuat aku mual. Mungkin dari aku yang aku rasain ini lebih dominan ke panas dingin aku. Jadi aku kayak ada kesambung sama, bukan kesambung sih, kayak aku ngerasain ada energi yang naik turun nih. Kayak naik panas di badan aku, nanti dingin lagi, panas dingin lagi. Jadi kayak ditarik ulur. Iya. Jadi itu yang kayak ngebuat badan aku kayak emosional, nanti reda lagi. Dan aku ngerasain udah di bagian bahu aku udah berat sih. Mungkin ada salah satu sosok yang berusaha masuk. Dan ini pun tempatnya udah kayak bahaya sih. Ya udah lama kali, jadi banyak seng-seng yang hancur dan kita ya kayak kita lebih berhati-hati lagi lah, takutnya. Penasaran sih, ini tali apa ya? Ini tali gantungan bayi itu. Kayaknya gantungan untuk anak bayi itu, entah gantungan apa kan kita nggak tahu. Tapi kayaknya gantungan bayi sih bang. Iya, yang pakai tali. Jadi aku kasih ketahu aja untuk Sigit atau Bang Put, karena kan Sigit ini nih kalau dominan kayak Sigit nih kayak di kriterianya kalau kesurupan kan di hard nih kadang nyelakain orang, kadang nyelakain diri sendiri. Jadi di tempat seperti ini ya kayak lebih berhati-hati lah. Kita nggak mau terjadi yang seperti lalu-lalu gitu. Kan Bisa kita berbicara sebentar? Di sini aja. Bisa kita berbicara sebentar? baik, kenapa kamu masuk ke kawan ini? Di sini aja, tenang. Kamu tenang. Kamu tenang dulu. Kamu nenek-nenek yang dicerita tadi? Kamu dari ruangan sebelah ini? Iya. Terus tujuan kamu masuk ke raga ini apa? Saya yang harusnya bertanya. Apa tujuan kalian ke sini? Tujuan kami ke sini hanya ingin mencari cerita dan pengalaman untuk kehidupan kami juga agar bisa menjadi yang lebih baik lagi. Banyak sekali yang tidak menerima keberadaan kalian di sini. Oke, kami juga Salah satunya dari luar. Tuh, kamu ini menerima kedatangan kami atau tidak? saya selagi tidak diganggu, Oh, saya tidak akan mengganggu. oke, baik. Saya hanya heran Heran kenapa? dengan kedatangan kalian. Oh. Sini kedatangan kami, niat kami cuman baik-baik aja, cuman ingin mencari pengalaman dan cerita di tempat ini. Dan cerita kepada makhluk-makhluk untuk bisa memperbaiki hidup kami ke depannya. Ada lagi yang kamu mau sampaikan? Saya hanya pesan Ya. berhati-hati. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih. Oke, jika sudah dan tidak lagi yang kamu sampaikan, boleh kembali ke tempat kamu. Jangan membuat keributan. Baik.
Kami tidak ada niat untuk membuat keributan di sini. Itu aja yang mau disampaikan. Jika tidak ada lagi, silakan kamu kembali ke tempat kamu. Aman bos. Oke, aku dapat dari pandangan sih dari sosok laki-laki itu. Dia katanya di samping. Di samping bos. Udah lama juga sih dia di situ bos. Dia nggak merasa terganggu sih kalau kedatangan kita katanya. Selagi kita nggak mengganggu dia nggak akan mengganggu kita. Tapi dia paling nggak suka dengan keributan sih yang aku dapat. Jadi dia kayak awalnya dengan kedatangan kita tuh heran gitu, kenapa sih datang ke sini gitu, kayak apa yang dicari gitu, kayak heran lah intinya gitu. Kayak Jarang-jarang sih. ya kayak kita datang ke rumah orang yang nggak dikenal. Nah, jadi kayak kita datang sama rumah orang yang nggak dikenal kan, kita masuk ke dalam dia heran. Siapa gitu. Apa yang mau dicari gitu kan. Tadi pas disebut tadi yang banyak yang tidak suka itu karena apa? Pas dia sebut tadi makhluk yang dia nunjuk makhluk yang di sana itu. Tangan sebelah kanan sih langsung berat. Jadi aku kayak dapat sinyal dari memang belakang sana yang Bisa jadi keras. bunyi tadi. Ya karena tadi pun ada bunyi yang langkah kaki yang keras di ya. semak-semak itu. Atau yang dengar juga? Dengar ya? Kami udah 3 kali ya. Aku baru sekali itu ya, aku dengar baru sekali itu. Sama kan. Karena kami lebih dekat situ mungkin. Iya karena jelas sekali suara langkah kakinya itu kayak geret sih gini. Geret. Oke, kita kembali ke sosok itu. Jadi dari sosok itu pun ceritanya meninggalnya sih wajar sih. Udah memang takdirnya, penyakit sih. Aku lebih dapat ke penyakit di bagian dalam, Kanker yang kayak udah parah kali gitu. Jantung nggak salah. Iya begini. Ini di sekitar ini banyak sih yang parah yang Jantung, paru-paru. Jadi itu dia sosok itu tuh kayak nggak suka diganggu sih. Itu aja intinya. Nggak suka diganggu, nggak suka keributan. Jadi kalau ada kepanjang keributan pasti dia akan ikut marah juga. Oke, dari Bang Put atau Sigit, gimana kalian jangan diam-diam saja bro. Ya bos juga bos. Tadi aku nanya juga bos. Jadi aku bingung juga tadi mau jawab apa juga. Tapi memang yang ku dapat sosok di belakang itu ada yang berdiri besar. Cukup kuat ya energinya. Bisa dibilang begitu mas. Dia Gini dia. Iya. Badannya besar. Kayak tegap lah gitu. Dia kayak ngeliatin dari luar tuh tatapannya sini tajam kali dari sini. Nggak tahu sih dia kenapa atapnya kayak gitu kali. Kayak dendam kali gitu. Itu sih. Gimana bos? Sigit? Jangan diam dong. Bos. Jangan diam dong. Jangan diam-diam baik. Kok nih perut aku ngerasain sakit sekali ya. Iya bos. Baru muncul rasa sakitnya. Permisi.
Bisa kita berbicara sebentar? Bisa. Ini saya bisa panggil siapa? Oh ya udah. Mohon maaf, kamu yang berada di sebelah kiri itu, kiri saya. Saya ingin bertanya sedikit. Kenapa kamu dengan kedatangan kami atau kamu tuh nggak pindah kayak lebih biasa aja? Kenapa? Saya hanya minta didoakan saja. Yo, kamu hanya minta didoakan saja. Mohon maaf sebelumnya kalau saya agak lancang dengan ucapan saya. Kamu meninggalnya kenapa? Sudah takdir. Oh, sudah takdir, ya sudah. Ada pesan apa yang ingin kamu sampaikan kepada kami yang manusia yang masih hidup ini? Mungkin itu bisa jadi kepribadian kami yang lebih baik lagi. Menyampaikan pesan karena saya merasa terganggu dengan makhluk yang di sana. Oh, kamu tidak bisa menyampaikan pesan karena kamu terganggu sama makhluk yang sebelah sana. Saya panas dibuat dia. Betul sih, panas, aku memang panas. Saya tidak bisa berlama-lama. Ya sudah, mungkin kamu bisa keluar. Terima kasih atas informasinya. Panas sekali, Pak. Panas ya? Ngerasa enggak? Bos, nafas-nafasnya bos. Oke, Git, mungkin kau bisa menjelasin sedikit sama sosok pocong itu. Itu laki-laki. Iya, laki-laki, Pak. Jadi Ya, apa yang kau dapat dari pandangan kau tentang sosok pocong? Dia cuma bilang aja, doakan saya aja. Dia lagi lebih dominan kayak minta tolong sih, minta didoakan gitu ya. Minta. Pas dia masuk tadi itu makin dekat aja sosok yang di luar itu. Sosok pocong itu masuk, yang di luar makin mendekat, kayak lebih mengganggu. Iya, dia kayak langsung kayak mana? Dia masuk nih kan ke lingkaran kita nih. Iya. Kayak di rumah gitu, kayak ditarik itu pocongnya, suruh keluar. Kayak nggak Iya, perlu. Masa langsung panas dari pas dia keluar tuh, badan sih langsung panas sekali. Berarti sosok itu kayak nggak usah, misalnya sosok ini mau masuk, nggak usah banyak cakap di situ. Iya. Paling bicara sama Mereka gitu. mereka gitu. Bang Put, apa yang Bang Put rasain setelah tadi ada? Enggak terasa, bos. Bos dengar? Dari arah sebelah mana, bos? Dari samping kayaknya. Sini. Iya. Gentaman kaki. Hah? Di belakang ya, Kak. Ya, pokoknya di arah situ. Bos dengarnya dari sini, kok dari belakang? Berarti dari berbagai arah nih, udah dekat. Soalnya aku nggak dengar gitu. Berarti Ime sama Bang Put. Pas Nona membahas barusan itu. Iya. Tuh, macam kuat kali. Kayak Bergema gitu. oh. Bergema dia. Tapi kau dengarnya dari belakang ya? Daerah sini. Mungkin ada dari berapa titik yang sudah mendekat. Tapi yang kedengaran baru dari 2 titik. Arah depan aku ini sama sebelah kanan. Iya, Bang. Sebelah kanan ya. Ini yang Sigit rasain tadi, aku rasain sekarang. Aku sekarang dingin, Emosional. Bang. Dingin, santai. Aku malah yang emosional sekarang. Badan aku panas, di bagian ini aku berat, dari bahu ke bawah nih berat semua. Mungkin Sama aja kayak sini, dingin juga sih. dingin. Nih aku nih tak tahu kenapa, mungkin ada sosok yang Ingin mencoba masuk. iya sih. Tapi masih aku coba menahan. Karena nih yang aku rasain ini agak brutal sih. Iya sih. Ya ini tempatnya pun kayak nggak memungkinkan gitu kan. Makin berat, Mak. Makin berat, bos.
Hah? Di bagian belakang. ini, bahu nih kayak makin ditekan kayak ngegantung. Sekarang nih yang aku rasain gini, ya. kayak ditekan ke bawah, jadi kayak makin berat ngegantung kali, jadi kayak tekan kuat gini ke bawah. Jadi aku ngerasain ada beban, betul. Enggak, itu bukan jin liar gitu. Kenapa leh yang kau rasain dah? Masalah hidup. Hah? Iya, Pak. Hidup siapa leh? Bukan masalah hidup itu. Hidup aku? Bukan. Oh. Emang kok banyak beban? Enggak, aku sebenarnya ngomongnya setengah-setengah, jadi aku bingung. Bingung kan, Bos? Oke, aku bentar. Ya. Oke, jadi aku agak bingung tadi perkataan. Mungkin kita langsung aja ke Wawan. Mungkin dia udah menyelesaikan salah satu gambarannya sosok tersebut. Oke lah, mungkin udah selesai atau belum? Mungkin Wawan bilang tadi itu bukan dari jin-jin liar atau yang tinggi-tinggi, ini dari beban hidup. Jadi kayak ya itu maksudnya kira aku gitu. Sosok yang mana? Oh, emosional. Oh, masalahnya beban hidup. Bukan beban hidup tadi Kak Imi. Jadi kita di sini terpengaruh dengan dia marah sama aku. Kenapa lah? Apa yang ditutup semua? Enggak, aku gambar sosok yang betul-betul benci dengan laki-laki. Apa kemaluan aku kok diserang dia? Maksudnya diserang tuh kayak dia ada dendam, cuman sebenarnya tujuannya bukan dengan kita. Oh, karena dia benci sama laki-laki, jadi kita kayak pelampiasan. Ya, pelampiasannya dia ke tuh kita. benci sama laki-laki, terus dengan laki-laki dan seluruh kayak entah kelamin yang nafsu gitu, yang kelamin laki-laki gitu. Jadi kita tuh dapat dia dan energi kebencian dia. Oh iya. Dia seorang wanita yang aku dapat di sini yang sudah menempuh karirnya dan dihancurin di karirnya di situ juga. Jadi dia mendapatkan salah satu karir, aku nggak bisa sebut tuh karir apa, tapi bajunya kayak baju-baju dinas gitu. Tapi dia dihancurkan juga dengan orang-orang di situ. Gitu. Nah, mungkin sosoknya ini. Jadi apa yang tadi yang Nanda bilang tuh itu amarah dia, masa lalu dia. Ya guys, ini tuh. Rambutnya setengah gitu kan? Enggak, ya ini rambutnya pendek. Pendek ya. Dia kayak pakai baju dinas gitu, Bos. Aku nggak tahu nih baju apa. Terus cuman di bagian sini udah sobek. Ini nampak BH-nya nih. Awak lama dari gambarnya gitu. Jadi di bagian sebelah itu utuh, di sebelahnya itu udah nampak pakaian dalam dia ataupun seperti BH dia gitu. Jadi di bagian sini tuh masih ada sisa bajunya kayak kemeja gitu. Tapi di bagian sini tuh bajunya itu udah sobek, cuma sobek ke belakang. Jadi di bagian sini utuh, sini sobek. Di bagian sini tuh udah nampak BH-nya dan perut dia ke bawah. Dibilang sosoknya cantik gitu. Cuman di bagian sini juga ada lebam mata gitu. Nah, jadi nggak tahu kenapa dia bisa seperti ini. Anak kecil. Kayak gitu. Nggak mungkin orang-orang mabuk tadi nggak? Mungkin. Itu hidungnya luka apa di itu juga Bang ya? Disakitin juga hidungnya? Iya, di bagian hidung sama di bagian pipi itu kayak tumbuk gitu, tonjok gitu ya. Bengkak-bengkak gitu. Bagian sini bengkak. Oh, cantik sosoknya. Cantik. Terus ini kayak mengerti. Dinas pangkat gitu. Dinas ya. Koceknya gitu kan. Dan nggak tahu kenapa dia bisa seperti itu. Sosok ini.
Itu berarti sosok ini yang aku ngerasain dari tadi kayak emosional kali. Ya. Betul, Rek. Jadi ya gimana nih yang didapat? Betul, ya. Pokoknya itu baju dinas lah gitu, baju kayak Seragam lah intinya, seragam. Yang dimana seragam itu yang aku lihat tuh pangkatnya ya gitulah. Kalau Kalau ini bang, kalau rambut pendek gini kita nggak bisa, kita mungkin bisa menyatakan pribadi, kita nggak bisa menyatakan di situ ya, betul. paham lah kalau Iya yang paham. kayak gitu. Takutnya sensitif ya. Mungkin ini bisa ditaruh ke belakang. Mungkin tolong asisten. Dia ini nggak sih bang, di perkaosan nih. Kalau masalah sek itu udah pasti. Itu Dari tadi sih di aku dapatnya pas di bagian baju robek itu kayak dipaksa tarik gini. ya ditarik. Kayak paksa tarik itu sampai sempat Robek. memberontak. Tapi nggak bisa gitu. Dia kayak ada perlawanan juga. Hah? Jadi pas Wawan menyampaikan juga dia tuh kan kayak udah menempuh karir yang cukup bagus dan dihancurkan di karir itu juga sama orang sekitar situ. Dan bagian mukanya tuh lebam sama bagian hidung. Sekitaran wajah. Apa itu? Itu kayak dia dendam kali sama sosok laki-laki. Itulah Bang Oki yang bilang tadi ngerasain emosional kali. Kayak bagian ini berat, kayak ditekan gitu. Ya kalau misalnya dapat masukin aja. Dia itu larinya ke kelamin Ke kelamin. dan dia marah lah pokoknya. Ya biasalah perempuan kalau udah disakiti. Ada getaran. Jam berapa sih? Permisi. Permisi. Jauh dariku. Menjauh dari. Ada apa? Aku sangat membenci laki-laki. Kamu sangat membenci laki-laki. Alasannya kamu membencinya? Aku diperlakukan tidak baik sama laki-laki. Diperlakukan tidak baik dengan semua laki-laki. Maksudnya gimana? Hanya mementingkan nafsunya. Hanya mementingkan nafsunya. Menjauh dariku. Kamu Sangat jijik dengan laki-laki. kamu jijik sama laki-laki. Apa aja tindakan laki-laki
kepadamu sampai kamu seperti itu? Banyak sekali. Hati-hati, jangan mundur-mundur terus. Itu di belakang bahaya untuk yang kamu tumpangi rasanya. Enggak, kami enggak ngapa-ngapain di sini. Coba kita berbicara sebentar. Namanya siapa? Nama kamu siapa kalau masih ingat? Raisa. Oke, kamu di sini baru ya? Iya. Dari mana sebelumnya? Jauh. Kami datang sini bukan untuk mempermainkan kamu seperti masa lalu yang pernah terjadi. Kami ingin membantu. Semua lelaki sama saja di mataku. Apa hal yang membuat kamu sebenci itu, Nak? Biar kami paham. Dipaksa. Paksa apa? Kamu kan seorang pekerja yang bagus nampaknya. Kamu salah satu bekerja. Aku tidak berdaya. Kamu tidak berdaya. Laki-laki. Karena sudah jelas kekuatanku berbeda. Dipaksa untuk melayani. Kami nggak masuk di dalam cerita yang kamu berikan. Makanya ceritanya kamu jangan seperti itu. Berceritalah dengan baik sini. Dengan tenang. Ada apa gitu? Tidak. Jangan takut. Saya nggak seperti yang pernah dilakukan sama mereka. Kami di sini niatnya membantu. Kami nggak ada untuk membuat jahat sama kamu. Sudah terlanjur benci. Ya, saya tahu. Saya tahu perasaanmu. Sudah tidak ada gunanya lagi untuk bercerita. Karena semuanya sudah seperti ini. Kamu, yang saya ingin tahu, kamu mati bunuh diri atau mati dibunuh? Saya mengakhiri hidup saya sendiri karena perilaku laki-laki. Jadi apa yang kamu mau lakukan selanjutnya kalau seperti itu? Kami datang berniat baik, bukan untuk yang seperti dulu. Tidak ada waktu untuk menyesal. Sekarang waktu kamu untuk keluar dari tempat yang dimana selama ini tidak ada ketenangan bagimu. Setiap makhluk pasti ada sesuatu yang membuat dirinya kacau ataupun putus asa. Tapi pada dasarnya kau udah seperti ini, kamu yang harus yakin Tuhan akan membuka kamu seluruhnya pintu-pintu kebaikan untukmu. Kamu harus yakin itu. Saya paham dengan apa yang kamu rasa. Cuman masalahnya saya laki-laki. Sini. Kami nggak akan memegang, nggak akan membuat kamu risih. Mari berbicara di sini. Sinilah. Siapa namanya tadi? Raisa, sini. Raisa sini. Raisa.
cerita kita di sini. Ini tidak akan berarti kan. Di sini kita cerita baik-baik. Tidak perlu khawatir. Maju aja. Tidak perlu takut. Kami tidak mempengaruhi. Aku sangat malu dengan diriku sendiri. Kamu sangat apa? Sangat malu dengan diriku sendiri. Tidak perlu malu. Karena sesuatu hal yang sudah terjadi tidak bahkan bisa diulang lagi. Sekarang bagaimana kamu harus meninggalkan rasa malu itu? Apakah sebelumnya kamu punya pasangan sebelum kamu Terjadi seperti ini. bekerja? Seperti yang teman saya bilang. Punya. Nampaknya kamu orang yang berada. Apa yang ngebuat kamu meninggalkan sesuatu hal itu? Meninggalkan orang, pasanganmu di awal. Karena Itu impian saya. kamu merasa malu. Dengan Oke, saya paham pembahasanmu, maksudmu. Kamu merasa malu ketika kamu sudah di posisi seperti ini, sedangkan kamu akan menikah dengan laki-laki yang hanya biasa-biasa saja. Itu yang membuat kamu kesal. Kayak gengsi gitu. Lalu, apa yang akan kamu lakukan? Kamu sudah berpihak di jalan kamu sendiri. Apa yang kamu inginkan, dan itu yang kamu dapatkan. Lalu kalau kamu kesal, itu udah tidak ada guna. Tidak ada gunanya sama sekali. saya tidak tahu lagi. Saya ini masih muda, belum beranjak bersuami istri. Mungkin saya belum terlalu paham tentang lika-liku susah senang bersama dengan pasangan. Mungkin di sini ada abang saya yang akan bisa mengasih pencerahan sama Ayo, kasih pencerahan ya. Silakan kamu dengarkan ya. dia seorang wanita yang meninggalkan pasangannya karena malu hidup. Susah, bukan susah ya. Maksudnya laki-lakinya itu susah. Apakah itu benar menurut abang? Apakah perekonomian itu tidak bisa diubah gitu? Itu salah itu, Mas. Kamu berpikir perekonomian kamu tidak bisa diubah jika kamu berpihak ke laki-laki yang Iya. Rezeki. tergantung laki-lakinya sebenarnya. Betul. Jangan takut setelah menikah sama dia rezeki kamu itu akan turun gitu. Karena rezeki itu udah diatur yang kuasa. Kuncinya itu aja. Saling cinta aja satu sama lain. Kalau rezeki itu cukup Tuhan aja yang ngatur. Untuk menaikkan perekonomian pun bisa untuk Iya. dijalani bersama, Betul. dicari bersama. Jangan kayanya dulu dicari. Carilah nyamannya dulu. Berkahnya untuk berpasangan itu. Sayangnya kita udah bertemu, kamu sudah seperti ini. Ya, Mungkin nasihat kami cuma bisa membuktikan apa yang sudah terjadi, tidak bisa kamu jalani. ya. Doain, insya Allah. Dan kamu harus ingat, tidak semua laki-laki kamu bisa pukul rata.
kalau seperti itu kamu akan memukul karir bapakmu dan seluruhnya. Iya, Jika laki-laki itu cuma saat itu yang bangsat, ya sudah, itu aja. Kalau ingin berpasangan itu yang diutamakan betul tadi. Ini namanya putra, kalau kami manggilnya bang. Pasangan itu harus ada kasih sayang sama cinta. Iya. Selebihnya bonus. Bonus. Jika memang kamu tidak ada rasa itu, ya mendingan tak usah berpasangan. Iya. Sekarang ya sulit untuk kamu sesali karena situasi. Sekarang kamu harus ikhlas dengan apa yang sudah terjadi. Ikhlasin aja gitu. Mungkin karir kamu cukup sampai di situ, yang penting kamu sudah ikhlas dan Iya. ya. Sama-sama. Badan besar tapi mikul kuat. Op. Tenang. Mas aku bos. Ya, Mas. Mas. Sudah, kalau mau duduk dulu. Duduk aja. Oke. Oke guys, sambil menunggu Bang Nanda pulih. Oke guys, mungkin di sini pengalamannya. Kalau ceritanya sih, karena dia baru dan masih bagus fisiknya, entah itu baru-baru kejadian karena tadi tidak ditanyakan sama sosok itu gitu. Cuman pengalamannya ya, kalau ingin berpasangan, gimana ya? Ya memang yang didahului memang hati kan, bukan logika gitu. Iya. Kebanyakan orang kan logika. Logika, betul. Awalnya sudah hati, tapi karena dari perkataan kadang keluarga, kadang juga teman, menjadi cinta atau kasih sayang itu bukan hati lagi, Iya. bukan tulus lagi, tapi logika yang diiming-imingi. Aku malulah gitu, terjadilah kehancuran. Ya kalau memang mau lihat proses kedepannya, ya susah senang lah dulu, dulu gitu. Baru nanti akan bonusnya senang. Kalau memang kebanyakan memang seperti itu sih, orang kalau sudah dia derajatnya tinggi gitu, ataupun bersirkel lingkungannya itu tinggi, berkawan atau berpasangan sama orang yang di bawahnya aja pun dia malu, dia nggak sadar karena kemanusiaannya itu sudah ditutup dengan rasa ego dia. Iya. Padahal semuanya materi itu kan bisa dicari. Iya, Dan ujung-ujungnya kalau ego kayak gitu, nah pengalaman dari karirnya hancur, bukan karirnya hancur aja, tapi kehidupannya juga musnah. Dia memiliki kehidupan seperti itu. Dia sempat bilang semua laki-laki sama, dia ke situ sama, ke situ sama, ke sini sama. Ya beda, sesuatu yang sudah lama menemani kita sama yang baru datang itu akan beda. Iya, betul. Gitu. Yang lama akan tahu ego kita, kelemahan kita, kesengsaraan kita, dia tahu dan dia bisa menghargai itu. betul. Tapi yang baru ini kan beradu jadinya. Iya. Kau kaya, aku kaya. Ayo, Iya. siapa yang paling kaya? Gitu. Kamu pergi dari itu, pergi, aku juga pergi. Gitu. Tapi kalau udah susah senang bersama, akan saling mempertahankan satu sama lain, ya nggak? Betul. Karena pasti abang sebelum menikah seperti itu juga kan? Ya, Cobaan dari keluarga, teman, gitu. sangat banyak. Banyak kali kan. Cuman Tapi alhamdulillahnya tidak seperti ini ya. ya, cuman karena saling cinta berdua tadi itulah yang saling menguatkan satu sama lain gitu kan. Jadi mengutamakan cinta itu daripada apa katanya tadi? Iya. Materi gitu. Aku kadang agak ilfil dengan orang makan tuh cinta. Ya gimana ya? Kalau kita mencintai seseorang pakai logika, pasti akan kita berpikir gitu. Iya. Ya kalau memang udah berpasangan ya usaha sama-sama, saling support sama-sama. Betul. Jangan jadi cewek yang seolah-olah baru nikah, aku mau nikahnya kalau udah dibeliin rumah, aku mau nikahnya tunggu dia udah Iya. gitu. Itu kan perempuan yang merasa dia tuh putri raja yang super cantik gitu. Kadang bingung. Gengsi, Cuman ya
aku memandang fair sama cewek tadi, tidak semua perempuan tuh sama kayak dia, dan tidak, dia harus fair, tidak semua laki-laki itu sama kayak masa lalu dia. Iya. Kayak gitu. Seperti itu. Oke. Oke. Ambillah baiknya, buang buruk. Gitu. Jadi mau gimana nih? Gimana bos? Bos, aku Apa yang terasa bos? kayak sosok tadi masuk tuh emosionalnya kayak nguras energi aku kali. Dia tuh ingin seperti sudah terjadi, ingin bercerita. Cuman yang dia sesali, kok aku nggak dapat sesuatu hal yang seperti ini di saat aku masih hidup. Iya. Kayak mana lingkungan dia, kan circle-nya udah berbeda. Beda, circle-nya beda sih. Kalau dia masih hidup pun nggak akan jumpa juga gitu. Jadi pada dasarnya di mana engkau berada, ya tetap kau harus seperti itu gitu. Dari awal engkau seperti itu, kau lahir dari tempat itu, kau seperti itu. Jangan buang karakter lama. Iya sih. Seperti itu. Ya, mungkin ada pesan-pesan dari bos yang untuk orang-orang yang menonton, bos. Pesannya itu aja sih bos. Untuk pasangan ya, pesannya itu jangan kita mengutamakan ego. Jadi sabar bos. Oh, belum ya? Belum. Udah mau masuk nih. Sabar. Oke. Jadi jadi intinya tadi itu yang utamakan itu saling sayang lah, saling cinta lah satu sama lain gitu. Jangan mengutamakan materi dulu gitu. Jadi kalau kita dari awal itu susah senangnya dari awal itu, kata bilang memang betul kata Bang Awe tadi itu, bonusnya itulah Rezeki. Ya, Itu aja, bos. itu sih bos. Ya, intinya saling cinta itu yang memperkuat jadinya, bos ya. Itu yang memperkuat. Ya rezeki itu udah diatur. Kita hanya menjalankan. Panas belakang aku. Cinta dan sayang bukan kata orang, tapi kata diri kita sendiri. Iya. Ada kata Kuat hati. aja gitu, kata Kuat diri aja. kita, jangan kata. Betul. Jangan dibilang orang gitu ya. Anjir. Apa bos? Apa panas dari belakang tiba-tiba langsung nabrak ke aku gitu, bos. Langsung panas belakang. Ada rintil lagi. Nah, Jejak kaki lagi di belakang. jak kaki. Keinjak. Kaki gewang. Keinjak Kaki itu. kok gel. Kan. Iya dari WC. Dari WC. Mana WC? Di belakang itu. Itu WC. Awas lampu jatuh gitu.